kan? Siapa mau gua? Orang aku mau nonton balapan. Dan sekarang dia yang bawa motor kan? Dia yang bawa motor. Oh my god. Dia yang bawa motor. Itu ingin sebenarnya ingin putus sama dia. Putus? Iya. Lo tahu karena adik gue sayang sama lo. Gue udah pernah bilang sama lo, kalau lo sampai bikin adik gue nangis, lo bisa hancurin lo ya. Ntar lagi ada adik lo, pasti ada adik lo. Nah tuh yang pakai topi siapa? Jangan keluar. Sekali lagi dia. Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi dengan gua Komori Kidi, katakan putus. Untuk episode kali ini gengs, tadinya gua ngerasa gua bakal sendirian dalam menyelesaikan kasus, tapi ternyata kata si Parlos dan juga kata Mau, gua bakal ditemenin oleh satu orang host baru. Udah lu sendirian aja lah. Nah kalau gua sendirian, gua takutnya gua nggak bisa kontrol emosi gua doang gitu loh. Bisa. Nggak, coba deh kak. Kalau dia sendirian. Tadi gua telepon nggak diangkat soalnya. Berarti ada dong yang nemenin gua hari ini. Dan cukup lama gue menunggu, akhirnya ada mintanya datang. Kita berkenalan. Hai. Oh ini host barunya. Halo Komo. Gue bakal nemenin lo hari ini, nemenin kalian buat mintain itu kasus-kasus. Mas barunya cantik ya, gue jadi semangat nih. Semangat dong. Hai gengs, hari ini pertama kali gue untuk nge-host di Katakan Putus untuk menyelidiki kasus klien kita hari ini. Dan di situ ternyata si Damitanya juga sudah tahu tentang apa masalah dari klien baru kita untuk episode kali ini. Ya sebenarnya sih karena si cowoknya ini ngerasa dia suka sama sifat ceweknya. Sebenarnya kayak udah dari awal dia kurang nyaman, kurang nggak dihargain sama sikap ceweknya yang terlalu tebar pesona katanya sama cewek-cewek lain. Cuma kita kan nggak tahu benernya gimana kan. Nah si kliennya mana emang? Kok belum datang juga? Tadi sih bilangnya di jalan. Oh, iya. Bentar lagi kayaknya. Halo, Davita. Halo Komo. Andra. Sini duduk. Halo, nama gue Andra. Gue punya pacar namanya Rika. Gue minta bantuan tim Katakan Putus untuk putus sama Rika karena gue udah mulai gak suka dengan sikapnya Rika yang susah diatur serta pergaulannya yang dekat dengan cowok-cowok motor. Jadi gini, cewek gue itu gak ngehargain gue. Oke. Gak ngehargainnya tuh. Contohnya? Dia tuh suka gimana ya, lenje-lenje gitu sama cowok lain gitu, main rangkul-rangkul gitu. Lenje-lenje ini gimana? Tapi emang mungkin dia sifatnya gitu nggak sih? Kan ada juga cewek yang lenje gitu yang kayak emang manja sifatnya. Gue itu udah 6 bulan sama dia. Oh udah 6 bulan pacaran. Iya benar, udah 6 bulan. Terus? Nah, dari awal itu dia asalnya baik ke gue. Terus dia nembak gue kan. Dia nembak dia lo? nembak Oh ya. my god. Oke dong ya. Oke. Dari situ kita udah sempat ngobrol-ngobrol dengan si Andra. Kalau permasalahannya ini adalah si Rika ini tidak menghargai si Andra. Dan di situ gue masih belum bisa percaya dengan omongannya si Andra ini karena gue belum melihat saksi, gue belum melihat buktinya. Oh, dia lihat langsung gitu gerak-gerik dia tiap sama lo dia genit sama cowok lain atau Lenje-lenjenya tuh Beda beda. keseharian dari cewek lu nih gimana? Apakah emang dia anak gaul yang punya banyak temen, yang easy going kemana-mana juga nyantai gitu? Iya, Dia Gimana? memang punya banyak temen sih. Di situ gue sempat tanya sama si Andra kenapa tidak lu aja selesaiin sendiri masa lalu ini. Dan ternyata dia bilang Gue takut sama kakaknya. takut sama kakaknya maksudnya? Iya, gue pernah ada masalah kecil gitu sama cewek gue sih sebenarnya. terus kakaknya ikut campur. Iya, kakaknya ikut campur. Cewek gue minta bantuin ngerjain PR kan, tapi gue lagi sibuk. Cewek gue itu langsung nangis gitu ya. Karena Gara-gara nggak gue nggak bisa ngerjain PR dia. Terus langsung lapor abangnya kan. Abangnya langsung main SMS aja ke gue. Ngancem-ngancem lo gitu. Ini ada SMS-nya gue. Coba ya. Dia sempat ngobrol sama gua pada waktu itu dia pernah punya masalah dengan si Rika dan dengan frontal kakaknya ini mengirim SMS sama si Andra dengan bentuk sedikit ada ancaman, gengs. Mas coba lihat SMS-nya kayak gini.
Awas kalau lu bikin adek gua nangis lagi, lu bakal urusan sama gua. Kakaknya jadi juga sih, gue jadi dia juga. Jadi kalau menurut gua apa yang dilakukan oleh kakaknya Srika ini sangat wajar banget. Tapi di sini yang nggak wajar itu adalah ketakutan dari klien kita yang namanya si Andra ini. Alasan lu untuk mengundang tim Katakan Putus untuk menyelesaikan permasalahan lu karena lu juga takut dengan kakaknya. Iya benar. Oh sebenarnya maunya gimana emang? Gue maunya putus sama dia, tapi Putus. Lu cupu banget sih, udah lu aja nyelesain masalah sendiri. Cowok, harusnya lu bisa dong. Gua ngelihat kalau si Andra ini emang maaf aja nih gengs, dia adalah seorang laki-laki yang rada kurang bisa menentukan sikap, laki-laki yang kurang tegas. Ya Mungkin udah. karena lo terlihat lenje di depan dia kali, jadi bisa seenaknya sama lo. Iya, lunya sih. Oh mungkin jadi cewek, jadi kebalik ya? Iya. Nah, sekarang di mana cewek lu itu? Gimana? Coba telepon. Kira dari situ gue nyuruh si Andra untuk nelpon Rika dan nanya keberadaan Rika di mana. halo, Rika lagi di mana? Lagi di mana? Ya, lagi nongkrong sama teman-teman aku di tempat biasa sayang. Kenapa ya, Bang? Oh, dia lagi nongkrong. Gimana sih? Biasa. Di jalan mana? Halo? Di tempat biasa gue tahu. Oh tahu. Halo, sayang. Halo, masih lama nggak di situ? Ya, agak lama sih, masih agak lama. Aku kenapa, sayang? Oh ya udah nggak apa-apa. Ini rada kebalik sih gengs. Klien kita adalah cowok, pasangannya yang cewek, yang mana ceweknya ini suka nongkrong. Nah ini kalau misalnya nih, kalau gua cuman nanya-nanya aja sama lu, kalau nantinya akan ngelapor sama kakaknya juga, terus kakaknya ngelabrak lu takut nggak sama kakaknya? Enggak kan? Kakaknya bawa-bawa kayak Lah gue enak aja ada gue. Ini gua bukan kukur. Jadi dia benar-benar tidak tahu lagi mau harus berbuat apa dengan pasangannya si Rika ini karena ketakutan dia tadi sama kakaknya. Akhirnya kita langsung sama Komo dan sama tim untuk datang langsung ke tempat tongkrongannya Rika. Lo kenal nggak sama teman-teman dia yang ini? Gue Enggak. nggak kenal. Lo selama pacaran kan udah dikenalin sama teman-teman nongkrongnya? Enggak. Kenapa? Tapi ya gitu, gue nggak kurang seret sama temen-temennya. Ntar Lo yang emang lo yang nggak mau berbaur? Enggak, maksudnya kurang seretnya di sini adalah karena dia nggak ngenalin elu sama teman-temannya atau emang elunya yang nggak mau dikenalin sama teman-temannya? Emang itu dia nggak maksudnya. kenalin sama temen-temennya dan emang gue ngeliatnya juga udah nggak Dan lo seret. emang nggak mau berbaur juga? Iya. Tapi lo sering Bentar, bentar, bentar. cewek. Abangnya nelpon lagi. Gue penasaran. Halo? Ini di mana? Iya bang, bentar bang. Ini juga. Kenapa teleponnya nggak diangkat? Halo? Halo, ya. Udah dari itu nggak diangkat sama Rika. Iya, gue nggak tahu. Ntar, ini gue lagi mau nyamperin Rika bang. Ntar gue suruh pulang. Iya, iya. Di situ si Andranya sangat ketakutan banget ngangkat telepon dari kakaknya si Rika ini. Andra disangka kakaknya kalau selama ini tuh Rika pergi selalu pergi pulang lama nggak jelas main kemana tuh sama si Andra. Ya ini lu kenapa ini emang sering kayak gini terjadi misalnya Iya, kayak bisa emang. dia udah telat pulang, abangnya pasti ngubungin lo. Abangnya pasti ngubungin gue. Separah apa sih sebenarnya abangnya itu ngomong sama lo atau nggak ultimatum lu tentang hubungan lu sama si Rika misalnya kayak cuma pernah nyamperin lu terus nonjokin lu atau Iya, gitu. Pernah. Ya dianya juga nggak berani juga untuk ngomong Ya sama sih, kakaknya makanya gitu. itu jadi susah, Ya gue jadi udah. lo bingung. Dan setelah gue sampai di tempat nongkrongannya dia, ternyata dia itu nongkrongnya di warung dan sama cowok-cowok motor. Gua kaget banget. Tuh, sampai tuh ya. Hah? Tuh, itu cewek lo. Kayak gitu. Itu dia cewek lo. Gua nggak nyangka seorang perempuan anak SMA nongkrong di warung, gengs. Dan di situ gue kaget banget, gue ngerasa sebagai cewek, gue baru pertama kali ngeliat cewek yang mainnya di lingkungan seperti itu. Oh my god, Oh lo, yaudah gue sekarang gini aja deh, lu kan emang nyamperin dia, lu coba ajak dia pulang karena abangnya juga udah nyuruh dia untuk pulang. Coba lo ngomong Udah baik-baik marah-marah dulu sama ya. lu. Akhirnya gua membiarkan si Andra ini turun dari mobil. dan akhirnya di situ Hai, sayang. Ayo pulang. Tuh ceweknya tuh. tapi Dia kayaknya lagi dia ngomong. ngobrol berdua. Abang kamu tadi nelfon aku tahu. Terus Terus dia nyariin kamu. Udah, Ya, ayo pulang. nggak mau. Aku udah janjikan sama teman-teman dari tadi. Udah asik di sini, sayang. Sini deh, kamu duduk sini.
Tapi yang gue lihat sama Damita di sini, si Rikanya nggak mau dibilangin oleh si Andra, malah dia mencoba untuk ngelawan si Andra. Dan yang gue lihat respon dari Rika nggak mau dengerin apa kata Andra, dan dia malah berantem berdebat. Aku nggak enak dong kalau teman-teman aku udah janji sayang. Kok kamu diem sih? Kelihatan banget kalau si Rika ini tidak pengen diganggu oleh si Andra. Dan gak lama dari situ datanglah Gila, cipika-cipiki emang cowok. Hey, cipika-cipiki itu buat zaman sekarang sangat biasa banget. Tapi ini masih sekolah, gitu. Enggak, maksudnya mungkin emang si ceweknya ini emang akrab dengan semua orang kali ya, gitu. Jadi ya memang... bisa juga, emang tipenya friendly banget. Cuman se-friendly-friendlynya dia harus ngehargain sikap cowoknya lah. Disitu ada cowoknya dan gak sakrab itu juga sih menurut gue kalau sama temen. Kamu kemana aja sih? Kok tambah ganteng ya? Ah, bisa aja loh. Kok WhatsApp gue gak pernah dibales sih? Ah, lu balapan mulu. Nah, gue kapan diajak balapannya? Nonton aja kali ya. Oh, sekarang ke sana? Nah, gue juga sama temen-temen mau ke sana. Boleh? Ya, ayo, kamu pulang. Siang aku udah ngomong sama temen gue. Ada yang cabut. Itu siapa yang cabut tuh? Itu temen yang tadi kan. Gak enak tau gak sama teman-teman aku. Abang kamu ntar marah ke aku. Ah, kamu bawel. Mau pulang kan? Siapa mau pulang? Orang aku mau nonton balapan. Dan di situ gue kelihatan banget kalau si Andranya udah kesel banget dengan apa yang dilakukan oleh si Rika. Yang gue lihat tuh Andra cuma bisa pasrah karena sifatnya yang kurang tegas untuk bersikap sama ceweknya. Sekarang gini, kamu ikut. Ya udah, kalau nggak mau ikut nggak usah. Pokoknya aja apa di sini. Dan setelah itu Rika nggak lama cabut naik motor dan Andra pun balik. Dan dia bilang sama kita untuk ngikutin si Rika sama teman laki-lakinya itu. Nah, dia emang sering untuk gaul sama teman-teman tongkrongannya yang kayak gini, yang ikut balapan-balapan. Iya, emang sering sih. Tapi gue kan udah ngasih tahu. Oh, udah pernah ngasih tahu. Tahu gue jangan terlalu sering ngumpul-ngumpul sama yang kayak gitu kan nggak baik. Iya, lo Tapi bilang. dia malah bilangin gue itu nggak asik lah, nggak gaul. Kita ikutin, mereka naik motor, mereka ngebut banget bawa motor. Dan akhirnya kita lihat ternyata si Rika itu banyak banget itu Oh ini anak gengnya dia. Iya, gila. Dan ini biasa dia selalu sering kayak gini tiap sore. Iya. Kayak gini. Setiap sore, setiap pulang sekolah. Ternyata waktu kita ikutin si Rika ini pergi ke tempat tongkrongannya sebagai tempat trek-trekan motor. Dan di situ gue tambah shock banget. Gue ngerasa ada yang udah nggak beres sama sifatnya Rika. Mana kagak, itu lagi ngobrol sama temen-temennya dia. Tuh. Oh ini nih motor siapa tuh? Iya, tuh. Nah, Mending kita sekarang gimana sih? Apa kita tunggu aja di sini dulu, kita harus lihat dulu apa yang dilakuin sama dia. Terus karena kalau kitanya keluar pasti bakal bikin heboh kan, Iya ada sih, banyak mereka kamera. rame. Dan dari mobil kita ngeliat si Rika ini udah asik-asikan ngobrol sama teman-temannya yang lain. Di situ yang gue lihat yang tambah gue kagetnya lagi. Tuh, lihat, om, peluk kan? Itu dia naik motor siapa? Itu siapa lo kenal nggak? Itu siapa dia naik motor siapa tuh? Enggak sih, menurut gue ini udah gak wajar aja ya. Selagi dia tahu dia punya cowok. Kenapa dia tiba-tiba naik motor sama cowok sih? Dan dia mesra banget kayak gitu, gak wajar aja mau kalau itu teman. Itu dia masih rangkul-rangkulan tuh, masih nyandar di baunya si cowok itu. Dan ini bikin si Andra yang jadi jealous kenapa si Rika naik motor dengan laki-laki ini. Andra pun kesal, cuma disitu masih gue tahan sama Komo untuk dia tidak melakukan hal-hal dengan emosi. Bener kayak gitu cewek gue. Kalau yang gue rasa ya, gue ambil tuh dia mungkin nyaman dengan lingkungan dia yang kayak gini. Ya nggak sih, sedangkan lo nggak bisa masuk ke lingkungan dia yang kayak gini. Jadi dia pasti lebih nyaman sama temen-temennya, dan sedangkan sama lo dia jaga jarak banget kan. Jarang dia bisa. Itu ngebut-ngebutan tuh. Dia ngebut-ngebutan sama cowok tadi. Lah ngapain ngebut-ngebutan sih? Kalau jatuh gimana coba? Si Rika ini emang sangat nikmatin banget dia ikutan balap liar, meskipun balap liarnya emang bahaya banget, gengs. Dan gue ngerasa Rika tuh nyaman banget berada di situ. Mereka kebut-kebutan lah, mereka bonceng-boncekan. Dan sekarang dia yang bawa motor kan? Dia yang bawa motor ya? Oh my god. Dia yang bawa motor. Terus cowok yang tadi Cowoknya yang digonceng, dia sekarang ngeboncengin dia. peluk dia. Dia memang bener-bener kurang figur cowok Ya, sih, kok kayak gini, Mo. pantes Cowoknya aja kayak cewek lu gini, kayak gitu. makanya cowoknya kayak gini, abangnya keras, ya udah jadi lah kayak gini. Gak ada yang ngebimbing dia sebenarnya. Itu dia sekarang bawa motor tuh ngebut-ngebutan. Dan ini jalan raya banyak motor, dan ini nggak pakai Bayangin kalau helm itu adek sekali. gue gitu loh. Aduh.
Dan di situ kita ngeliat dia beberapa kali ikut balapan liar sama teman-temannya dan tiba-tiba aja Kita nggak tahu juga alasan dia apa kayak gini. Ini ngapain mereka pada kabur? Kayaknya polisi Pada deh. kabur apa? Polisi, Ada ayo polisi. kita kabur. Cabut. Nanti ini ngapain mereka pada kabur? Kayaknya polisi Pada deh. kabur apa? Polisi, Ada ayo polisi. kita kabur. Cabut. Ternyata polisi datang ke tempat nongkrongnya mereka, makanya akhirnya mereka itu pada bubar. Mereka karena mereka mungkin bikin kekacauan lah di jalan raya dan mereka pun langsung panik, mereka pergi. Dan gua langsung konfirmasi dengan Valos dan juga sama Maul untuk kita ngikutin motornya si Rika. Dia kabur ke sana masuk bangun kecil gitu. Ya, tim rider jalan ya, tim rider jalan. Panas. Mana, coba ambil lokasinya sama gua. Akhirnya kita fokus sama si Rika, kita ikutin si Rika. Tiba-tiba kita lihat si Rika udah Tuh. Lu ngapain? Weh. Ih, dia ngapain keluar sih? ibu-ibu. Nggak, itu tadi dia ngapain dia apa? Dia tabrakan sama ibu-ibu itu. Tadinya gue pikir kita akan kehilangan jejaknya si Rika, tapi ternyata dia berhenti di sebuah gang yang mana di gang itu dia lagi berantem sama ibu-ibu. Dia pun nggak ada respect yang apa ya, dia sangat emosional. Sikapnya Andra nengahin mereka berdua nggak bisa bikin cewek nurut. Ini berantemnya gara-gara apa gitu? Gue juga nggak tahu tadi ya si Kayaknya sih nabrak Rika ini sih ya, nabrak mobil nabrak. ibu-ibu itu. Soalnya itu motornya deket banget sama mobilnya soalnya. Gila, kok dia nolak banget sih? Dia minta maaf aja udah biar kelar masalahnya gitu. Kita itu orang tua, harusnya dia bersikapnya harusnya nggak gitu lah. Tuh, dia mah nyolot banget si ibunya dari tadi itu cuma diem gitu. Iya, makanya ibunya sama sekali nggak marah-marah gue lihat. Dan cukup lama mereka berdebat si Rika sama ibu-ibu ini. Akhirnya ibu-ibu ini pun pergi. Mobil depan maju dong. Dan di situ pun Rika sama Andra terus berdebat dan yang gue rasa, yang gue lihat itu Rika nggak mau dengerin omongannya Andra, nggak mau ikut Andra, dan Rika pun malah Dia tiba-tiba aja langsung naik motornya dia dan langsung pergi ninggalin si Andra. Si Rikanya mana? Dia kemana? Lah, kok dia Dia pergi lagi, lo nggak bisa nahan dia. Gue udah nahan nih, gue mau ditabrak sama dia. Peduli lagi kayaknya sama gue, langsung main tunggal aja. Enggak, tadi dia berantem sama ibu-ibu itu ngapain? Gara-gara apa? Gara-gara dia nabrak mobil si... Dan yang marah-marah si Rika. Iya. Di situ gue antara mau marah sama dia, mau kesel sama dia, tapi gue juga sedih dengan apa yang udah diterima sama dia, gengs. Dan setelah dari situ kita benar-benar nggak tahu lagi kehilangan jejaknya Rika, dia nggak tahu kemana. Ternyata si Andranya ngomong sama gue kalau besok Gue minta tolong lu sama lu ke rumahnya Rika buat bantuin gue ngomong sama kakaknya kalau Rika itu emang kelakuannya kayak gini, suka balap-balapan. ya lu aja berani nggak ngomong sama Lo kakaknya? udah yakin belum, udah waktu yang pas belum lo mau ngomong sama Berani nggak lo? kakaknya? Siap sih gue Di ngomong telepon sama aja lo makanya gue minta takut. tolong sama tim katakan terus buat bantuin gue. Ya udah bener lu berani. Berani. Ya udah kalau gitu kita close aja deh untuk hari ini. Besok kita janji lagi ketemuan, kita ke rumahnya si Rika. Dia udah nggak kuat lagi karena si Rika yang tidak menghargai dia sama sekali. Akhirnya dia menerima atau mengambil keputusan. Kita melanjutkan pengintaian itu besok. Oke, sekarang kita masuk di hari kedua ya Damin ya. Yang mana hari ini kita akan langsung menuju ke rumah cewek lu, si Rika. Dan nantinya dia akan ketemu dengan kakaknya. Dan gua harap sih lu bisa lebih berani sih nanti ngomong sama kakaknya dan ngasih tahu sama kakaknya gimana sebenarnya apa yang dilakukan oleh adiknya. Tadinya dalam mobil gua ngarepin banget kita tidak akan ketemu dengan si Rika di rumahnya. Sehingga nantinya si Andra akan bisa lebih bebas lagi untuk ngomong semuanya ke abangnya si Rika ini. Udah pokoknya ntar lu ceritain semuanya apa yang selama ini pengen lu ceritain sama kakaknya. Ya nanti kita akan lihat respon kakaknya, mudah-mudahan aja kakaknya percaya sama omongan lu. Dan gue yakin karena kakaknya kan sayang ya sama dia. Iya, Pasti dia gak kepengen sebenarnya adiknya niat kenapa baik. gitu loh. Ini udah benerin jalan rumahnya. Iya ini udah benar, udah mau. Mungkin kata-kata gue ini bisa menyemangatin dia dan bikin dia jauh lebih berani lagi. Dan akhirnya kita pun sampai di rumahnya Rika dan gue sama Komo ngasih kepercayaan buat Andra turun sendiri untuk bicara. Dan dia mantap untuk keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya si Rika. Permisi. Lo ngapain nih? Oh itu kakaknya.
ini ada perlu ngomong sesuatu bang sama abang. Udah lu dulu aja. Andra udah melakukan yang terbaik dengan cara yang dia baik, ngomong baik-baik. Tapi yang gue lihat sama si Damita di dalam mobil, kalau kakaknya ini sepertinya tidak suka atas kedatangan si Andra ke rumahnya. Jadi gini bang, saya itu sebenarnya Tuh ada masalah sama adik gue. Makanya gitu sih. gue itu udah nggak nyaman sama adik lu. Gue itu sebenarnya ingin putus bang sama dia. Putus? Lo tahu karena adik gue sayang sama lu. Yang gue lihat di sini nggak ada respon baik dari abangnya si Rika ini sama si Andra. Yang gue lihat mungkin saking sayangnya dia sama Rika, makanya dia bersikap begitu kerasnya sama Andra dan akhirnya membuat Andra pun tertekan. Lu bener-bener mau mainin adik gue ya? Enggak bang. Udah lu duduk aja lu, gak usah. Serius. Dan dia gue yakin kalau gini dia udah nggak bisa ngomong apa-apa Iya lagi. pasti, Dia bakal udah diam. diintimidasi gitu dia. Dia udah ngasih cerita banyak. Kan gue udah pernah bilang sama lu, kalau lu sampai bikin adik gue nangis, lu bisa hancurin lu ya. Kan di situ gue udah mulai ngelihat kalau abangnya ini udah mulai emosi banget sama si Andra. Anda tertekan karena sikap kakaknya itu. Iya bang, tapi gue Udah lu duduk, asal, bang. lu duduk. Lo nggak? Melawan gue? Hanya makin chaos. Udah, gue keluar ya, gue keluar. Sorry bos. Nih, lu pengen tahu kan siapa kita kan? Kita nih Oke. kesini buat baik-baik. Gue ngejelasin sama lu nih, gue Komo ini udah minta ini tim dari Katakan Putus. Dan di situ kakaknya pun kaget ngeliat kita. Gue maklumin itu sih, cuman karena kita nggak tahu mau gimana lagi daripada mereka berantem, akhirnya kita ngomong sama kakaknya Rika. Jadi minta bantuan sama tim Katakan Putus untuk nyelesain permasalahan dia sama pacarnya, yang mana pacarnya itu adik lu, dan dia di sini tuh sangat ketakutan banget sama lu. Jadi gue sama dia minta nge-push dia untuk bisa lebih berani sama lu dan ngomongin semuanya sama lu. Dan ya itu yang kebenarannya adik lu emang sering nongkrong gak jelas sama teman-teman cowoknya dia, sering ikutan nonton trek-trekan dia, dan kemarin hampir ketangkep polisi sob. Enggak, gue nggak percaya sama kalian. Iya. Kalian cuma datang cuma untuk nyakitin adik gue doang kan? Nah di sini lu sayang nggak sama adik lu? Gue sayang sama Ya adik kalau gue. lu sayang sama adik lu, sih lu peduli banget sama adik lu dan lu mencari tahu tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh adik lu. Jangan marahin orang. Ya udah, itu maksudnya apaan? Datang di rumah gue bikin ribut kayak gini. Gue juga bukan bikin ribut, tapi dari tadi tuh gaya lu sengak banget sama dia. Jadi Dia kita udah perhatiin, jujur, lu dia udah nggak ada sayang sama respon adik lu, dia udah Lu kayak belain adik dia, lu. men. Dia ngerasa dia sudah benar banget untuk menjaga adiknya, ngasih perhatian sama adiknya, dan dia ngerasa kalau adiknya tidak seperti apa yang kita omongin. Karena kakak nggak mau dengerin omongan kita, nggak percaya, kita tunjukin lah rekaman di kamera, kita tunjukin kemarin pengintaian kita sama kakaknya, biar kakak tuh lihat tingkah laku adiknya tuh selama ini tuh kayak gimana di luarnya. Kalau apa yang dilakukan adik lu selama ini kayak gini? Jadi bukan semua salah dia tuh. Tapi gue nggak percaya ini. Nggak percaya apa lagi nih adik lu kan? Kalian cuma bikin adik gue sakit aja. Kok gue pikir adik lu sakit gimana sih lu? Untungnya buat kita apa? Itu Harusnya lu terima kasih sama dia selama ini dia udah ngejaga adik lu. biar lo bisa ngingetin adik lo supaya jadi bener lagi, supaya nggak jadi cewek yang kayak gitu. Ya, Seharusnya dia jadi cowok cowoknya, kenapa nggak ngomongin adik gue aja? Ya Adik adik lo gue nggak aja. bisa dibilangin sama dia. Adik lo Berarti sudah dia gagal lo jadi cowoknya. Lu pengen nggak adik lu kenapa-napa? Ya nggak pengen lah. Iya, Yaudah kalau gitu lu nggak mending pengen, sekarang kita ajak dia ke tempat ya tongkrong udah. aja. Gimana kalau sekarang Biar lu lo sama kita ke percaya. tempat tongkrongan adik lu? Dan kita terus ngejelasin di situ kalau niat kita di situ cuma untuk ngebantuin hubungan Andra sama Rika, biar kakaknya ini diam dan nggak terus marah, emosi, nuduh-nuduh segala macam. Akhirnya kita ajaklah kakaknya. Dan akhirnya kakaknya si Rika ini setuju untuk ikut dengan kita untuk pergi ke tempat tongkrongan adiknya. Ayo geng, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, jalan yuk. Ayo gerak, semua gerak, ayo tim. Ya udah sekarang kita mendingan langsung aja ke tempat adik lu, kita lihat apa yang dilakukan oleh adik lu. Ngerti nggak lu? Oke, gue ikutin kalian ya. Ya udah, iya, ntar lu lihat aja deh sendiri gimana adik lu. Awas kalian bohong ya. Gue ajar kalian. Ajar-ajaran, sorry aja nih bro, main ajar-ajaran. Tapi ya kita pun juga nggak takut karena yang kita omongin adalah hal yang benar. Lu jelasin deh nih sama. Tapi lo jangan diem dong, lo tadi kita bilangin lo ambil hati Dia dia. macam dia emang. Emang selama ini lu emang selalu memonitor adik lu kemana aja dia pergi dan dia sama siapa aja?
Ya seenggaknya gue selalu minta kabar dari adik gue. Terus dia bilangnya apa? Les, belajar kelompok itu Ya sama. paling mentok mah dia cuma nongkrong doang sama teman-temannya doang. Oh Nah berarti iya, itu yang lo nggak tahu tongkrongannya dia tuh kayak apa, cara Gue main selalu dia percaya kayak karena apa. gue selalu didik adik gue. Nah itu ya. dia masih nggak percaya dengan apa yang kita omongin. Dia masih percaya kalau adiknya ini adalah anak baik-baik yang suka rajin belajar dan nabung mungkin. Kita kan udah nggak ada orang tua, jadi gimana? Aku harus keras sama dia. Iya. Takutnya dia malah kena pergaulan yang lebih bebas lagi, lebih parah dia rusak. Nah ya sekarang lo lihat nih sekarang perjalanan adik lo tuh kayak gimana yang sebenarnya yang lo tadi nggak percaya. Dan sesampainya di tempat tongkrongan adiknya dia, Nih, bentar lagi lu lihat adik lu, kelakuan adik lu gimana. nah ntar lagi ada adik lo, pasti ada Nah adik tuh lo. yang pakai topi siapa? Itu siapa? Ada bohong, sebagai kakak ngeliat adik lo kayak gitu. Nggak bisa dibiarin. Mau ngapain lu? Lu mau kemana sih? Jangan keluar. Keluar segala lagi dia. Biar dia marahin. Udah keluar. Adik kabur kan? Adiknya kabur udah. Udah keluar. Adiknya kabur kan? Adiknya kabur udah. Ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh si Adam. Jadi disitu gue sama Komo kesel banget karena bakal ngerusak banget rencana, dan bener kan ternyata Rika kaget sama cowok itu kaget ngeliat ada kakaknya di situ. Ya otomatis adiknya langsung cabut alias kabur, gengs. Gak bakal selesai acara. Pak, ayo kita motor itu, Pak. Lu ngapain keluar sih? Bos, Pak, aja lihat kayak Gak gitu. suka gimana? Lu pulang dia. Ya tapi lo harus tetap ikutin cara Kan kita. lu kata gua, Kalau lo tuh ngambil dengan emosi lo sendiri yang ada gak bakal selesai. Ya udah, Pak, ikutin motornya, Pak. Ikutin Sama motornya, Pak. aja deh. Nggak, harusnya tadi tuh lu samperin dia, ngomong baik-baik sama dia, nasehatin dia. Jadi biar dia juga tahu gitu kalau tuh emang benar-benar sayang Lo sama sebagai dia. kakak harus bisa posisi lo tuh bikin adik lo tuh nyaman biar nurut sama lo. Kalau cara lo keras yang ada dia lo bakal tertinggal seenaknya terus. Jangan kerjaannya nyalain gua terus, makanya. Ayo ngomong. Ternyata, gengs, waktu kita ngikutin dia dan kita rada kehilangan jejak motor adiknya ini, ternyata kita dapat kabar dari salah satu kru dari tim Katakan Putus. Panos tahu monitor, kejar tuh motor. Dia jatuh, dia jatuh. Gua di gua tuh. Ayo, cepat, Dia memarahi temannya si Rika ini yang ngeboncengin dia di atas motor, bahkan dia sempat pukul-pukulan sama temannya ini. Si Adam ini emang tipikal laki-laki yang nggak bisa jaga emosi. Gue sama Andra langsung bawa Rika ke mobil truk. Bener kan? Kan kalau pakai emosi kayak gini makanya si cowok itu panik bawa motor akhirnya jadi gini dia yang jatuh. Pak, gak cepet ya Pak. Dia nggak, dia pingsan deh. Gue pun sama Andra udah panik banget karena ngeliat Rika pingsan, Rika udah banyak luka-luka, dan gue pun sama Andra dan sama tim Katakan Putus akhirnya kita nyari klinik terdekat untuk nganter Rika ke sana. Dan sesampainya di rumah sakit pun, Dia kelihatan tadi banget sih ada. Gak apa-apa ya. Dia masih nunggu kabar dari dokternya deh. Kalau bisa sih dia keluar juga, biar kita bisa nanya-nanya tentang situasi adik. Dam, gimana adik lu? Gua belum sadar sampai sekarang. Tapi kata Dokter dokter bilang apa? itu masih sebelum dulu. Tapi dia nggak ada, maksudnya nggak ada sesuatu yang parah kan? Tadi sih gue liat lecet-lecet aja. Ini semua gara-gara lo nih. Tuh kan, lo masih aja bisa nyala-nyalahin dia. Sama lo, adik gua sampai kayak gini. Ya gue nggak salah Gara-gara dia. lo harusnya udah gara-gara lo lah. Ya udah. Lu udah bikin adik gua kayak gini. Kan. si Adam ini benar-benar kelihatan banget stresnya dia ngeliatin adiknya yang habis tabrakan. Kelihatan banget kalau dia tuh emang benar-benar sayang dengan adiknya, tapi caranya yang salah. Cuman disitu yang gue kecewain adalah dia masih belum bisa nerima posisi kita yang buat niat baik untuk bikin baik hubungan dia, adiknya sama pacarnya ini, sama si Andra. Gue tahu banget gimana yang lu rasain sekarang, emang berat banget buat lu ngeliatin adik lu kayak gini. Adik lu juga lagi dirawat. Ya kita berdoa aja deh semoga adik lu baik-baik. Tapi Iya, dan seenggaknya gak lu dengan coba cara deh lo berdoa kayak baik-baik sama gini. dia gitu. Lu coba
Ya tapi ini kan gue tau sendiri kan udah sadar kan ini ulah ade lo yang bikin semuanya kayak gini kan. Ade lo yang nggak bisa dibilangin sama dia. Dia selama ini selalu ngajarin Gue baik-baik aja. Ya itu yang lo tahu. Itu yang lo Dia aja nggak balapan. Dia udah sering bilangin Ade lo, cuma Ade lo nggak bisa Gimana denger. ceritanya gimana lo? Udah bisa masuk, udah bisa, dia udah agak pulih juga, tapi ya jangan ribut, ini boleh, tapi jangan ribut ya, jangan karena ini Oh ya udah, Oh, berarti kontrol nggak usah terlalu ramai aja masuk ke dalam. Nanti kita bisa mulai masuk ke dalam ya. Ya udah kita lihat dulu. jaga aja. Berarti geng si Palos pun juga udah memberikan kabar baik sama kita. Berarti kalau si Rikanya udah sadar, berarti situasi dia udah mulai membaik. Dan di situ gua sama tim Katakan Putus juga masuk ke dalam kamarnya si Rika. Akhirnya kita pun semua masuk buat ngeliat Rika dan supaya nenangin Rika di situ. Nggak, mungkin dia emang lagi butuh waktu istirahat juga kali ya, mungkin jangan terlalu banyak Jangan banyak diajak ngobrol pertanyaan dulu juga. deh, iya jangan banyak Yang penting pertanyaan. sekarang udah baik-baik aja. Yang penting dianya nggak apa-apa ya dok ya, bisa dipastiin ya kalau kondisinya Kondisinya aman gimana semua ya. Dia hanya luka-luka ringan. Oh iya, semua ringan ya. Jadi dia hanya cukup. Dia tadi pingsan ya. Dan di situ karena dokternya bilang kalau si Rika ini emang butuh istirahat banget, makanya gua, Amanda Mita dan juga sama si Andra keluar dari ruangan tersebut dan kita meninggalkan si Adam sama adiknya di ruangan itu. Gue kayaknya nunggu kondisi Rika pulih dulu deh. Lo tetap yakin buat udah selesai? Iya, udah. Nah, sorry sob, maksudnya lu kan dari kemarin mau minta bantuan sama kita untuk nyelidikin tentang cewek lu gitu. Dan kita juga udah ngumpulin banyak bukti banget tentang apa yang dilakukan oleh cewek lu, dan ternyata sekarang dia ngalamin kecelakaan dan emang situasinya juga lagi nggak enak banget untuk diajak ngobrol sekarang. Lu nggak punya keinginan untuk memperbaiki hubungan lu lagi? Kita di sini bukan mau jokin lo untuk selalu kayak ngasih kesalahan cewek lo biar lo putus, sehingga cuma saya kayak lo udah bener-bener pikir belum keputusan yang terbaik buat hubungan lo tuh kayak gimana, karena kan sekarang situasinya kayak gini kan. Mungkin siapa tahu Rikanya nyesal, bakal berubah, mungkin lebih baik, atau abangnya juga mungkin bakal tersentuh hatinya, nggak bakal keras kepala lagi kan. Lo gimana? Kalau menurut gue sih, gue tetap sama pendirian gue. Emang udah nggak punya perasaan sayang lagi atau pengen ngebenerin hubungan lu lagi dengan dia? Enggak deh kayak gue Lo nggak ngasih kesempatan lagi? Dia tetap dengan prinsipnya dia akan menunggu kesehatannya si Rika ini akan pulih dulu, barulah setelah si Rika pulih dia akan memutuskan hubungan dia dengan si Rika. Seenggaknya sekarang ini mungkin pembelajaran lu juga Ya. sebagai seorang kakak ya. Oke, lu sayang sama dia, tapi seenggaknya lu juga tahu apa yang dilakukan dia di luar rumah sob. Lu kan tahu. Benar lah. Iya, itu dan lo baru. juga jangan selalu nyalahin orang lain ya buat hubungan lo kakak adik. Lo jangan selalu nyalahin orang lain karena belum tentu juga dia tahu. Nah, dia kan tahunya, misalnya dia yang jaga. Iya, tapi Iya dia sih. Ya cuma kalau dari adik lo nggak bisa dikasih tahu juga mungkin lu bukan ubah hak dia mindset lagi. lu kali gitu loh. Oke, dia emang pacarnya cewek lu, pacarnya adik lu, tapi nggak 100% apa yang dilakukan oleh Tanggung adik lu jawab adalah tanggung jawabnya dia. dia. Lo sebagai kakaknya masih tanggung jawab besar buat adik lo. Nah, ya udah sekarang lu salaman deh gitu loh. Ada ya, Ya lu berdua selesai. ini udah mempedulikan satu orang yang lu sayang berdua, tapi dan orang yang lu sayang itu sekarang lagi Keadaannya lagi kecelakaan. Ya sama-sama berdoa aja deh, semoga yang terbaik buat adik lu ya. Oke ya, coba deh ngobrolin lagi Gue baik-baik cabut sama dulu ya. Dan di situ karena emang keputusan si Andra ini emang sudah bulat banget dan sudah yakin banget, ya nantinya tugas gua, Amanda Mita dan juga tim Katakan Putus nantinya akan mikirin momen putus hubungan si Andra sama si Rika. Oke gengs, kita sudah dapat kabar dari si Andra kalau kondisinya si Rika ini udah mulai membaik. Dan sekarang hari ini adalah hari dimana momen mereka putus. Dan gue sama Komo udah janjian sama Andra di cafe. Dan Dia tetap yakin dengan keputusannya dia untuk memutuskan hubungan dia dengan si Rika. Nah ini kan semuanya tim udah mempersiapkan untuk lo memutuskan hubungan lo dengan si Rika. Nanti kita sekarang tinggal nunggu kedatangan si Rika doang. Habis itu kita serahin ke lo. Apakah lo emang pengen ngelanjutin hubungan lo sama si Rika lagi, itu hak lo, atau lo pengen putus, ya udah itu haknya juga. lo udah yakin kan sama keputusan lo? Lo udah siapin semuanya? Udah gue siapin semua. Ya udah sekarang berarti kita tinggal nunggu kedatangan si Rikanya aja ya. Ini makanan aja. Klien kita udah datang si target yuk. Oh ya udah siap-siap yuk, yuk siap-siap yuk. Udah. Klien kita udah datang si target yuk. Oh ya udah siap-siap yuk, yuk siap-siap yuk. Udah.
Si Rikanya sudah masuk ke dalam kafe, tapi si Rika ini barengan sama abangnya. Dan di situ gue ngeliat Oh, jadi pada rame nih di sini. Enggak, gini aja deh. Mungkin lu berdua juga udah tahu kenapa kita bikin momen ini. Dan kita juga sengaja udah ngundang si Rikanya juga, taunya ditemenin sama lu. Kalau menurut gua sih Sob gitu, biar mereka ngobrol dulu deh berdua. kita kasih waktu buat mereka dulu lah ya. Lu tenang aja. Gue udah paham bos. Lagian gue udah banyak. Nggak pakai emosi-emosi lagi ya. Makasih ya. Gue selalu marah. Nah, gitu dong. Dan di situ karena si kakaknya ini juga udah mulai enak bawanya dia, makanya gue minta sama si Adam untuk memberikan waktu untuk si Rika ngobrol berduaan dengan si Andra. Kamu udah tahu kan kalau udah ada tim katakan putus? Kita bisa kok cuma jadi teman doang. Ade lo cerita apa aja deh yang dia omongin, kayak dia maunya gimana sih sama si Andra? Dia sih udah ngakuin kalau dia emangnya salah gitu. Emang dia yang susah diomongin sih sama cowoknya. Ternyata cowoknya udah ngakuin dia, udah sembuh. Nah itu. Di sana gue ngelihat si Rika ini udah nangis-nangisan berdua sama si Andra, dan di situ gue juga dengar kalau si Rika ini tidak pengen diputusin oleh si Andra. Akhirnya yang gue lihat dari situ, Udah lu gak boleh nangis. ya karena aku gak mau putus, aku masih sayang sama kamu. Ya karena aku gak mau putus ya. Sayang, aku masih sayang sama kamu. Tapi putusan aku udah bulat. Aku emang ingin putus. Sesungguhnya kau kan rasa cinta. Aku mau putus. Aku mau Aku mau putus sama kamu. Aku masih mau putus sama kamu. Kamu jahat. Selamanya. Aku emang gak bisa lagi Kamu ngelanjutin. sayang gak sih sama aku? Kamu sayang gak sih? Iya, Kamu aku sayang sayang gak sih? sama Kamu sayang gak sih Aku sama sayang sama aku? kamu. Kalau kamu sayang, kamu gak bakal bisa putusin aku kayak gini. Di situ tuh si Andra juga kebingungan untuk nanggepin si Rika ini yang udah nangis banget, gengs. Akhirnya gue minta sama si Adam untuk menenangkan adiknya dia, yang mana adiknya ini emang benar-benar tidak pengen putus. Sabar. Aku sayang sama dia. Aku mau putus sama dia. Kamu mau nol, kamu mau nol. Aku sayang sama dia, Bang. Aku gak putus. Aku gak mau putus, Bang. Dengerin dulu. Aku sayang sama dia, Bang. Aku sayang sama aku. aku juga Aku sayang sama tahan dia kamu. dong buat jangan putusin aku. Adik, ini kan hubungan kamu. Ada di kamu. Aku gak sama dia sama kayak dia sih. Aku sayang sama kamu, tapi kamu harus lebih dewasa deh. Mungkin dengan kayak gini, kamu nantinya nextnya kamu gak akan mengulangi hal yang Itu aku yang sama dia, Bang. Bukan mau mikirin hubungan aku ke depannya, tapi aku sekarang sayang sama dia, Bang. Kamu harus sayang sama aku. Kamu gak boleh putusin aku kayak gini. Kamu putusin setelah dia kalau kayak gini. Iya, tapi kan kita bisa. Ya aku sayang sama kamu, aku gak mau temenan doang. Aku masih mau pacaran sama kamu, aku masih mau pulang sama kamu. Kamu jahat. Jadi ini gengs, kita udah mempersiapkan sebuah momen untuk si Andra dan juga buat si Rika dan kakaknya. Jadi mereka sekarang lagi ngumpul bertiga, mau gimana kelanjutan hubungan mereka ya. Mereka yang nentuin, mereka yang ngejalanin ya. Di sini kita udah ngebantuin. Guys, kita udah selesai ngebantuin Kita hubungan udah mereka. mencari bukti tentang apa yang dilakukan oleh si Rika, si Andra juga udah menentukan pilihannya. Berarti kalau menurut gua sama Damia, kasus ini selesai. Yang minta cepat. Udah. Untuk episode kali ini, setiap kita menjalankan hubungan dengan orang lain, pasti ada yang namanya perbedaan. Dan kalau lu mau hubungan lu berjalan dengan lancar dan bahagia, lu harus bisa menciptakan perbedaan itu menjadi persamaan. Jika kalian berani untuk membuat suatu komitmen, kalian juga harus menjaga dan membuat pasangan kalian itu nyaman sama kalian. Oke gengs, kalau lu punya masalah dengan pasangan lu dan pengen dibantu oleh tim Katakan Putus, silakan kirim biodata lu ke sini. Kita tunggu ya. Gua Komoriki cabut. Oke, gue Damita. Bye.